Kalau Ricky mungkin Bapak memperkirakan dia nggak lihat tuh berbohong, Pak. Kalau saya bisa nggak lihat karena mata saya ketutupan perut, Pak. Menyuruh Kuatmaruf untuk berbohong. Gini, Wat, nanti alibi kamu, karena sudah buatin alibi buat MPR. Saya buatin dia ngumpet di belakang kulkas. Kalau kamu kan nggak mungkin. Harusnya kalau kamu kan kulkasnya ngumpet di belakang kamu baru bisa. Kalau kamu kan nggak mungkin ngumpet di belakang kulkas kan. Nah, kulkas ngumpet di belakang kamu. Canda. Jangan sampai ada duri di dalam rumah tangga ibu. Ini pepatah dari Kuatmaruf. Dan ini ternyata artinya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Yang sekarang kita akan update dari hero idol kita, Kuatmaruf. Jadi kalian udah nggak sabar nih, udah pengen lihat Kuatmaruf di persidangan dan omongan-omongan dia yang bener-bener mind blowing gitu, bikin orang-orang tertawa terbahak-bahak gitu. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Jadi kemarin udah ada kesaksian tentang dari Kuatmaruf ya, dan kalian tahu nggak, Kuatmaruf tuh baru datang tuh langsung menghebohkan satu persidangan gitu, karena dia datang terus bergaya love ini. Miga saranana piroso no manunan. Udah berasa Korea ya, udah berasa Full House ya. Jadi dia semua orang tuh tertawa dan juga suasana persidangan cair lah. Nah ini Kuatmaruf ini apa? Maksudnya apa dia mengatakan love gitu? Saya sudah siap untuk dihukum mati. Loh. Canda ya. Dia Kuatmaruf ini santai banget kemarin datang terus kasih love gitu. Love sign gitu kepada persidangan kamera gitu. Jadi mungkin dia tahu hidup saya sudah tidak berarti. Saya sudah pasti masuk penjara ini. Sebelum masuk penjara saya menjadi pelawak dulu. Dia lucu banget sih Kuatmaruf ya, jadi bikin nggak tegang gitu. Tapi Kuatmaruf ini 11-12 sama Susi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum terhadap Kuatmaruf. Tentang di awalnya di Magelang dulu. Nah, jadi Kuatmaruf ini katanya di Magelang itu tuh tidurnya di garasi gitu. Kenapa di garasi? Ya karena tempat tidurnya Kuatmaruf tuh dipakai sama Susi katanya. Terus Majelis Hakim tanya, kenapa kamu bisa kasih tempat tidur kamu sama Susi? Kamu duluan tuh ada di Magelang. Iya kan Susi perempuan yang mulia, masa saya tega. Susi itu tidurnya di kamar saya gitu. Saya di bawahnya Susi jadi spring bed. Canda ya. Jadi saya tidurnya di garasi gitu. Setelah kejadian tersebut ya, kan ada tuh katanya kabar pelecehan ya. Kabar pelecehannya di sini kalian masih ingat nggak? Kuatmaruf itu bilang bahwa jangan sampai ada duri di dalam rumah tangga ibu dan bapak. Nah, jadi sedikit cerita, pada saat pelecehan terjadi, ini nih Kuatmaruf bilang, saya lihat ibu PC ini nangis, lihat Susi ini nangis gitu. Nangis tapi nggak keluar air mata gitu. Nangis gitu. Terus Majelis Hakim bilang, ini satu keluarga nangis aja. Udah Yosua nangis, abis di interogasi PC juga nangis, Susi juga nangis. Ini semuanya nangis, pasti ada sebabnya. Kamu tahu nggak sebabnya apa? Saya nggak tahu yang mulia. Nah, kenapa kamu bisa nggak tahu, tapi kamu memberikan petua gitu? Petua apa yang kamu kasih? Seingat saya kasihnya bilang bahwa cepat ibu harus lapor bapak nih. Ibu harus lapor bapak karena pada saat tersebut ibunya nangis gitu. Apa yang harus dilaporin sama bapak? Nah itu dia. Saya nggak tahu apa yang harus dilaporin sama bapak. Saya cuma bilang ibu ini, saya melihat ibu menangis. Saya pengen ibu ini cerita sama saya. Saya pengen ibu PC tuh terbuka lah sama saya gitu. Bukan bajunya yang mulia, hatinya gitu. Saya pengen ibu PC ini, putri ini terbuka sama saya. Jadinya saya bilang, ibu harus lapor bapak, bu, harus lapor bapak. Supaya ini nggak ada duri dalam rumah tangga gitu. Nah, ditanyalah sama jaksa kan, JPU. Ini kamu maksudnya duri dalam rumah tangga ini siapa duri ini? Nah, duri ini maksudnya itu Yosua gitu. Rumah tangga siapa yang kamu maksud? Kenapa kamu bilang ini rumah tangga? Apakah kamu termasuk dalam rumah tangga ini? Kata Kuatmaruf, rumah tangga ini maksudnya itu keluarga gitu, Pak. Gitu. Jadi satu rumah tangga ini, semua yang kerja di sini itu namanya keluarga. Jadi makanya saya tuh nggak jago dalam berbahasa. Makanya saya bilang, cepat lapor bapak supaya jangan ada duri di dalam rumah tangga ini. Itu saya bilang, karena saya nggak jago bahasa gitu. Tapi malah bahasa Kuatmaruf ini, itu bahasa yang kuat loh.
bahasa yang kiasan yang kuat gitu. Jangan sampai ada duri di dalam rumah tangga ini gitu. Karena duri itu fungsinya apa? Duri itu berfungsi untuk menusuk dan membuat luka seseorang. Kalau ada duri di dalam rumah tangga, berarti dia bisa menusuk dan bisa melukai seseorang. Gokil. Ini kan penuh kiasan banget nih, Kuat Ma'ruf. Berarti dia sudah tahu apa yang terjadi. Jangan sampai duri ini ada di dalam rumah tangga ini. Kalau ada yang menginjak duri ini, dia akan terluka dan berdarah. Ini, Kuat Ma'ruf bilang-bilangnya kita kira dia bodoh, ternyata dia pintar banget ya. Nah, setelah itu Pak Sambo bilang ke saya, kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Pada saat di lokasi kejadiannya di Duren 3, nah ini nih kecurigaannya ya. Dia bilangnya, saya nggak lihat bahwa Pak FS ini menembak atau enggak. Saya nggak lihat gitu. Nah ini kan aneh ya sama Yang Mulia Hakim. Kenapa kamu bisa nggak lihat? Ini jaraknya kan kamu ikut-ikutan di lantai 3. Terus kamu ngapain di lantai 3? Nah itu saya nggak tahu gitu. Saya pokoknya disuruh Bapak ikut aja gitu. Ada Bribka RR dipanggil, saya ikut. Disuruh naik ke lantai 3, saya ikut gitu. Semuanya saya ikut aja. Dan kenapa bisa kamu nggak lihat Bapak itu lagi nembak Yosua? Nah dia bilangnya, saya memang nggak lihat. Apa kamu buta atau tuli? Kamu bilang nggak lihat, kamu bilang nggak dengar. Ini ngomonganmu sama nih kayak si Ricky nih. Nggak ada jujur-jujurnya. Ini gimana nih kamu itu? Kalau Ricky mungkin Bapak memperkirakan dia nggak lihat tuh berbohong, Pak. Kalau saya bisa nggak lihat karena mata saya ketutupan perut, Pak. Bercanda. Saya nggak lihat gitu. Ya ini kalau Kuat Ma'ruf sih, ya yang mana ya? Bisa iya, bisa enggak ya? Bisa jadi kejadian di depan matanya dia nggak kelihatan ketutupan perutnya gitu atau gimana. Nah ini kalau mau dilucu-lucuin ya kayak gitu. Tapi kan menurut Baradae impossible banget. Tidak mungkin banget Kuat Ma'ruf nggak lihat ada penembakan, siapa yang menembak, dan bingung membedakan antara masker dan juga sarung tangan Pak FS gitu. Itu udah nggak masuk akal menurut Richard Eliezer. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Dan nggak cuma itu ya, waktu diperiksa di BAP, ini Kuatnya juga udah memberikan pernyataan itu. Nah, tapi tiba-tiba ada FS yang katanya merobek BAP yang udah dibuat sama Kuat. Ditanyalah sama FS, "What? Kamu udah cerita apa tadi sama pas diperiksa?" "Saya udah cerita, Pak, kejadian yang di Magelang dan lain-lain bla bla bla." Apa alibi kamu? Ya saya bilangnya saya lagi di balkon terus ketemu Bapak gitu. Dan ternyata di sini tuh FS tuh sempat merobek ininya apanya? BAP-nya setengah dari keterangannya Kuat Ma'ruf dan menyuruh Kuat Ma'ruf untuk berbohong. Gini, Wat. Saya kasih tahu ya sama kamu ya. Kamu sebelum ketemu saya lagi ngapain? Saya lagi nutup-nutup pintu, Pak. Gini aja, Wat. Kamu bilang nanti alibi kamu. Karena sudah buatin alibi buat Bribka RR. Saya buatin dia ngumpet di belakang kulkas. Kalau kamu kan nggak mungkin. Harusnya kalau kamu kan kulkasnya ngumpet di belakang kamu baru bisa. Kalau kamu kan nggak mungkin ngumpet di belakang kulkas kan? Nah, kulkas ngumpet di belakang kamu. Canda. Jadi saya kasih alasan buat kamu. Kamu pokoknya bilang lagi di balkon, baru ketemu saya. Ada suara tembakan, kamu tuh langsung tiarap gitu. Kamu nggak tahu dan nggak dengar gitu. Pokoknya ada suara tembakan, kamu tiarap gitu ceritanya. Karena kita bakal buat ceritanya Richard ini dan Joshua ini lagi tembak-tembakan gitu. Tapi Pak, udah, kamu nggak usah tapi ini buat nyelamatin Richard. Nah, itu katanya keterangan dari Kuat Ma'ruf ya. Jadi FS ini minta Kuat ini berbohong supaya bisa menyelamatkan Richard, itu katanya. Padahal untuk menyelamatkan diri FS sendiri. Dan dari hal tersebut, Kuat Ma'ruf mengikuti flow skenario yang dibuat FS. Dia mengaku bahwa setelah itu baru dia berbohong terus. Sampai pernah ditanya, kamu udah di lie detector belum? Kuat gitu. Udah, Pak, itu. Nah, terus apa kata lie detectornya? Berbohong gitu. Sebenarnya kamu berbohong apa enggak? Enggak itu. Kenapa kamu lie detectornya bilang kamu berbohong? Ya itu kan mesin. Bapak harusnya percaya sama saya. Jawaban saya yang benar, itu jawaban mesin kan bisa salah. Nah, itu kata Kuat Ma'ruf ya. Lie detector aja sungkem sama Kuat Ma'ruf nih. Oke, dari sini udah kecurigaan ya bahwa dia bilang Richard dipanggil oleh FS, dia nggak tahu. Ricky dipanggil oleh FS, dia nggak tahu. Nah, tapi kenapa Kuat Ma'ruf ini selalu ikutan gitu? Nah, ini kan Yang Mulia Hakim bilang, kalau kamu nggak tahu menang, harusnya kamu kayak Deden. Udah nggak tahu apa-apa, ditinggal aja di rumah gitu. Kenapa FS itu ngajak kamu, ikutin kamu ke atas, ikutin kamu kemana-mana gitu. Nah, ini kan berarti apa? Kalau kita hubungkan pernyataan Ibu Peci yang dulu ya, takut sama Yosua karena badannya besar. Mungkin aja. Takutnya FS ini waktu menghabisi Yosua atau menganiaya Yosua ini
mungkin punya kemampuan untuk bertarung ya, atau berkelahi lebih. Jadi makanya untuk siap-siap, saya pakai gentong air ini aja untuk jaga-jaga nih. Nah, jadi mungkin ngajak-ngajak si KM ini supaya ban serep lah kalau tiba-tiba Yosua punya kemampuan power untuk bertarung. Jadi KM kamu aja yang maju gitu. Mungkin kayak gitu ya, karena kalau badan yang paling besar di sini adalah KM. Mungkin badan nomor 2 yang lebih besar itu si Yosua gitu. Jadi mungkin Yosua cuma takutnya sama KM aja. Bisa terjadi nih, melihat kalau kita cocokologi dari omongan PC yang bilang bahwa Yosua itu badannya besar dan PC takut sama Yosua. Katanya sih seperti itu. Nah, menurut kalian apa sih yang dicoba ditutup-tutupi oleh KM ini? Nah, KM juga pernah bilang bahwa saya itu kalau nanya pelan-pelan yang mulia. Pelan-pelan Pak, itu otak saya ini nggak nyampe. Kalau saya pinter, saya tuh nggak jadi supir gitu. Tapi supir gaji kamu 10 juta loh. Karena KM ini mengatakan bahwa saya nggak pernah seumur-umur melihat PC itu menangis. Dan pada saat di Magelang, saya melihat ibu itu menangis. Dan saya cuma pengen diceritakan bahwa ibu itu menangis kenapa gitu. Makanya saya samperin, saya lihat dia nangis. Terus saya bilang, ini harus dilapor Bapak, Bu, supaya nggak ada duri di dalam rumah tangga ini. Nah, padahal sebelumnya KM bilang, pernah menegur Yosua untuk jangan sampai ke atas itu. Kamu jangan ke atas, kamu ngapain di atas ngendap-ngendap itu? Nggak sopan kamu. Ini ibu loh, jangan berani megang-megang. Nah, sekarang kamu, KM, kalau kamu sadar kamu adalah supir, yang katanya kamu nggak pinter, otak kamu nggak nyampe, karena kamu bilang, saya ini cuma supir, otak saya nggak nyampe. Tapi harusnya kan kamu tahu supir itu lebih, tanda kutip ya, ini statusnya ya, kalau di suatu pekerjaan, lebih di bawah daripada ajudan. Kalau kamu bilang ajudan tuh nggak sopan mau megang si majikan ya, mau bantu si majikan, apakah kamu lebih nggak sopan? Ingin tahu permasalahan kenapa ibu ini menangis, dan kamu pengen bahwa PC ini menceritakan hal yang terjadi sama kamu. Emang setelah PC menceritakan, kamu akan melakukan apa gitu? Misalnya nih, kalau pelecehan itu, tanda kutip ya, menurut PC beneran terjadi, terus, Mas Kuat, aku sebenarnya diperkaos, dilecehkan sama Yosua. Apa? Kamu dilecehkan, Ibu, sama Yosua? Biar saya yang menangani Yosua, Bu. Setelah saya menangani Yosua, biar saya yang menemani Ibu. Wah, ini mau apa kamu? Mau apa kamu kalau kamu bilang ajudan tuh segitu nggak sopannya sama ibu gitu, berani pegang-pegang. Sedangkan kamu tanda kutip seperti mau menyentuh hati ibu gitu untuk supaya curhat aja sama aku, Bu. Walaupun aku tidak seganteng Yosua, tapi aku bisa. Dengar, ingat kata-kata di TikTok, Bu. Si cantik bukan milik si tampan, tapi milik si pemberani. Saya yang paling berani di sini, Bu. Nah, ini apa? Ini dugaan ya, ini teori liar aja nih gitu. Maksudnya kenapa Kuat Ma'ruf ini pengen banget tahu gitu. Bahkan sekelas Richard Eliezer aja, sekelas Richard Eliezer yang ajudannya FS aja. Waktu ibu menangis, inget nggak? Waktu ibu nangis mau ke Bangka, melabrak si cewek yang katanya si cantik ini, Richard itu sama sekali tidak berani bertanya apa-apa. Gitu. Tidak berani bertanya apa-apa karena takut gitu. Ada permasalahan pribadi kah di rumah tangga atau apakah? Ini kan kalau Kuat Ma'ruf kan di situ berarti yang harus dilakukan Kuat Ma'ruf adalah dia pergi ke Ricky, lapor ke Ricky. Bang Ricky, ini ada permasalahan loh Bang Ricky. Saya lihat ibu itu ada menangis, kayaknya ada crash sama Yosua. Bang Ricky sebagai senior di sini dan juga sebagai ajudan, tolong Bang Ricky selidiki Bang Ricky, karena saya ini hanya supir gitu. Saya takutnya ada kesalahpahaman Bang Ricky. Coba Bang Ricky ini, Bang Ricky kan lebih kuat di permasalahan hukum. Gitu. Nah ini kan bisa nih, tapi kenapa malah kabarnya Yosua itu menangis, PC menangis, Susi menangis, semua orang menangis gitu. Cuman Kuat Ma'ruf aja ini yang nggak menangis gitu. Tapi cuman itu aja. Jangan ada duri di dalam rumah tangga ini. Ini rumah tangga siapa? Apakah Kuat Ma'ruf merasa saya juga di dalam rumah tangga ini kok? Rumah tangga kan bukan hanya suami dan istri. Supir juga ikut dalam rumah tangga ini. Kalau suami nggak sempat, supir yang menggantikan. Suami nggak sempat nyupirin istri, supir yang menggantikan. Suami nggak sempat nyenengin istri, supir yang menggantikan. Suami nggak sempat bobo sama istri, guling yang menggantikan lah, masa supir. Canda ya. Jadi ini gimana nih? Menurut kalian gimana nih? Apa maksud Kuat Ma'ruf di pertama yang love sign? Terus yang kedua omongan yang sangat dalam menurut Esko, duri di dalam rumah tangga ini. Berarti dia udah tahu duri ini Yosua. Apakah Kuat Ma'ruf tahu hubungan antara Yosua dan PC ini? Atau mungkin Kuat Ma'ruf pun jealous ya bahwa PC pernah curhat. Mungkin Kuat Ma'ruf, aku tuh suka sebenarnya sama salah satu ajudan di sini yang paling ganteng gitu. Tapi aku nggak tahu gimana caranya menggoda dia supaya dia mau sama aku.
mungkin aku akan melakukan sesuatu kalau ada kesempatan. Nah, siapa tahu ya? Siapa tahu pada saat tanda kutip hari pelecehan terjadi, wah mungkin Kuat Ma'ruf, jangan-jangan ibu ini sudah melancarkan serangan ini di hari ini. Aku tidak bisa membiarkannya. Kalau ibu melancarkan serangan pada hari ini, aku yang punya perasaan diam-diam ini tidak bisa kebagian. Nah, dugaannya kayak gitu. Dugaan liarnya ya. Ini gimana nih? Ini nggak dijelasin kenapa Kuat Ma'ruf segitu ikut campurnya sama rumah tangga ini. Padahal Aju dan yang lain, Ricky itu diam aja, nggak berani macam-macam sama permasalahan pribadi. Richard apalagi, diam aja gitu, nggak pernah bahkan disuruh waktu menembak, Richard itu tidak bertanya, kenapa saya disuruh menembak Pak itu? Kamu cepet tembak. Tapi Pak, saya tembak dia kenapa? Salahnya Yosua apa Pak gitu. Nah, Richard pun nggak berani bertanya. Ini kok Kuat Ma'ruf berani bertanya kemana-mana gitu. Tapi keterangannya bilang nggak tahu apa-apa. Menurut kalian gimana nih? Coba komen aja di bawah tentang keluguan dari Kuat Ma'ruf ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.